maju ke depan, di sliding ke depan sampai mentok, lalu rebahkan maksimal. Nah, ini adalah konfigurasi settingan jok baris kedua dan ketiga menjadi sofa mode ya. Terlihat sangat luas. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Semob. Saya Budi dan saya ditemani oleh teman saya Bayu. Nah, di depan kami ada satu unit Toyota All New Avanza tipe G 1,5 TSS warna purple silver metallic. Ya, ini adalah secara keseluruhan tampilan bodinya. Dari bodi kelihatan, warnanya dia lebih purple, itu lebih ungu ya. Ungu. Jadi ada Ya, seharusnya ada ungu. Kalau warna aslinya terlihat lebih ungu ya, ada ungunya. Ini adalah tampilan depannya. Mulai dari bempernya berbentuk trapezoidal. Kemudian ada list chrome di bagian atas dari emblem yang dimulai dari bagian atas headlamp kanan sampai ujung kiri. Terlihat sangat elegan. Nyambung sporty. ya. Nah, Chrome-nya nyambung dari kanan sampai ke kiri. Di tengah-tengahnya ada logo Toyota, dan jangan lupa ini tipe TSS, berarti logo Toyotanya itu sensor. Ada sensornya. Tuh. Oke. Kemudian lampu headlampnya berbentuk seperti ini. Terdiri dari lampu LED secara keseluruhan. Dimulai dari lampu kecil merupakan LED titik. Kemudian lampu dekatnya itu LED dengan multi reflektor kristal. Lampu jauhnya juga LED yang muncul di tengah-tengah dari bagian dalam headlampnya. Dan untuk lampu sen ini LED juga. Dan yang unik adalah ketika lampu sennya menyala, lampu kecilnya dia mati. Kemudian untuk fog lamp, bulbnya halogen dengan reflektor kristal ya. Kemudian untuk mesin, area mesin. Nah, ini adalah mesin dari All New Avanza tipe G. Dengan tipe mesin 2 NRVE 1500 cc dual PPTI dengan output 106 PS, torsinya 14 kgm dan konfigurasi front wheel drive atau penggerak roda depan. Untuk nomor rangka ada di bagian belakang dari baterai atau aki dengan nameplate dari modelnya, dan untuk nomor mesin ada di bagian depan blok mesin ya. Dekat transmisi ini. Oke, dekat transmisi. Konfigurasinya seperti ini ya untuk mesin di ruang mesinnya. Kemudian untuk catnya warna dasar ya, sesuai dengan bodi. Kemudian ada juga dilengkapi pelindung panas atau peredam panas ya. Oke. Baik, untuk area samping kanan dari All New Avanza ini terlihat seperti ini. Karena memang ada penambahan panjang dari model sebelumnya menjadi 4,395 meter dengan lebar 1,73 meter. Jadi memang lebih panjang ya, lebih panjang dan lebar ya. Kemudian untuk profil roda tipe G ini menggunakan 16 inci two-tone palang 10 ya. Kemudian untuk profil bannya 195 60 R16. Oke, ini ada perubahan di model sebelumnya ya. Jauh ya, lebih lebar. 2 inci lebih lebar. Oke, kemudian pelek atau rem cakram. Iya.
Kemudian di area atas ini mungkin ini seperti over fender ya, kesan. Di sini ada logo dual PPI. Kemudian untuk spion sewarna body dengan lampu sen ya, dengan lampu sen. Kemudian untuk list jendela atau window strip ini warna hitam, dan model tuas dari handle masih model tua tarik ya, model tarik dengan touch switch. Nah, dengan touch switch. Oke. Untuk pilarnya juga dia warna hitam ya. Pilar warna hitam. Untuk tipe G dan untuk tipe E dia warnanya warna body. Jadi beda. Oke. Kemudian ada juga talang air. Betul, Talang air sampai ke belakang, tampilannya seperti ini. Ya, kita akan masuk ke bagian dalam dari kabin. Dibuka. Memasuki kendaraan, kita gunakan remote ini Wireless ya? Wireless, smart entry. Untuk logo Toyota ini merupakan tombol locknya, dan untuk membuka ini ada tombol ini yang kita tekan, jadi kita bisa masuk. Atau dengan membawa remote, kita cukup menyentuh area ini, area touch switch-nya. Nah, ini tampilan interior bagian depan kira-kira. Kita mulai dari pintu ya. Untuk warna ini ada dua kombinasi, warna seperti coklat sama hitam ya. Bahan dari hard plastik. Kemudian ini juga untuk armrest-nya hard plastik. Ada window lock untuk tombol, kemudian tombol power window dan tombol power mirror dengan auto folding atau auto retract ya. Auto retract. Kemudian untuk handle ini dari chrome. Ada ornamen chrome juga di sini. Ya, ada ornamen silver ya, ornamen silver. Kemudian ada cup holder dan penyimpanan barang terbuka. Speakernya gede ya? Oh ya, speakernya cukup besar. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya, lebih khususnya dashboardnya ya. Oke, untuk bagian bawah sini ada tombol VSC dan TRC off. VSC dan TRC off. Control. Kemudian untuk bagian atasnya ada tombol Line departure warning sama pre-collision system untuk menonaktifkan. Nah, kan Line departure warning dengan ditekan sekali dan tekan panjang untuk menonaktifkan pre-collision system. Oke. Untuk VSC dan sama, TRC juga sama, untuk tekan sekali ini menonaktifkan TRC dan menekan lama untuk menonaktifkan VSC dan TRC ya. Betul. Oke. Kemudian untuk area atasnya ini ada cup holder dengan posisinya di depan dari register AC ya. Ya, langsung diangkat. Kemudian untuk dashboard ini bahan hard plastik dengan motif garis-garis ya. Ya. Ya, oke. Kemudian untuk interior bagian kita masuk. Nah, untuk interior kita mulai bagian sebelah kiri. Bagian atas ada hand grip. Kemudian ini adalah tampilan dari trim sebelah kiri untuk pintu. Kemudian ada register AC dengan garnish silver. Di bawahnya ada cup holder dengan pull to release, kan ditarik ya, Bukan ditarik push dan manual, secara manual didorong. Dan sini bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka juga ya. Ya. Ini sangat fungsional tentunya. Fungsional. Kemudian ada laci. Kemudian di bagian tengah ini ada audio dari All New Avanza model G, tipe G 1,5. Oke, model floating ya. Model floating. Audionya model floating. Oke, kita Agree dulu aja. agree. Seperti biasa untuk audio Toyota sekarang itu kita udah ada yang namanya Ganjil genap, pengingat ganjil genap Pengingat. udah standar sepertinya ya. betul Toyota sekarang. Kemudian ada menu apa aja? Sama ada tailing. Di sini tailing fungsinya sama kayak Apple CarPlay atau Android Auto. Tapi di sini cuma satu aplikasi untuk dua fungsi tadi. Oh ya, lebih simpel. Lebih sebenarnya ya. simpel. Cukup dengan kabel aja ya, kabel Betul. data. Yang penting ada Kemudian ke kabel HP dan bisa tampilan HP bisa tampil di
head audio nih. Betul, tampilan layarnya jadi mencerminkan persis. Oke. Gitu. Atau Miracase ya mungkin kalau yang tanpa kabelnya ya. Ya, untuk tanpa kabel Miracase, kali ini Telling ini dia pakai kabel. Tapi kelebihannya perbandingan dengan Apple CarPlay atau Android Auto, untuk Telling dia benar-benar mencerminkan dari layar HP. Tapi kalau Apple CarPlay atau Android Auto itu hanya menampilkan yang disediakan oleh Apple dan Android saja karena mengacu pada regulasi safety driving. Jadi banyak yang di hidden Pak. Termasuk YouTube dan menonton video. Oh ya, terutama mungkin saat melaju kendaraannya. Iya, saat melaju ya. Melaju. Berikutnya ada apa lagi? Sini ada M Toyota. Nah, untuk M Toyota ini di sini isinya database untuk nomor telepon emergency dan Toyota dealer, database Toyota dealer di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya ada USB source. Sini ada USB source, lalu ada radio. Seperti biasa ada AM, ada FM, kita bisa pilih bandnya. Terus juga ada Bluetooth audio. Bluetooth audio. Iya. Lalu setting ya. Setting apa aja? Untuk setting ada display adjust. Di sini display adjust bisa nambahin untuk viewing angle. Misalnya angle-nya mau di ke bawah atau di ke atasin, ini bisa lebih jelas. Dan juga backlight. Tuh, pencerahan warnanya ya. Selanjutnya di setting juga ada picture adjust. Untuk picture adjust ini lebih ke warna. Gitu. Terus ada sistem. Nah, di sistem ini ada banyak, termasuk yang jadi fiturnya di Avanza itu ada dual zone. Audio ya. Dual zone audio. Jadi dual zone audio kalau misalnya yang depan mau mendengarkan radio, tapi yang belakang mau mendengarkan dari USB, ini kita bisa pisah. Tinggal dipilih single atau dua. Terus konektivitas. Ini untuk pengaturan Bluetooth connection ya. Ya, betul. Terus user interface ini untuk tampilan, mulai dari background kita bisa ganti-ganti, ingin pakai yang mana nih wallpapernya, backgroundnya. Keren. Tapi di sini juga kita bisa nambahin lewat USB. Jadi misalkan mau pakai foto, itu juga tetap bisa. Mungkin di sini ya. Betul. Ada template-nya untuk template-nya buat user select, asalkan kita pakai USB tinggal colokin ke sebelah sini. Sini ya, sebelah kanan. Lanjut. Selanjutnya key illumination color. Nah, di sini lampu yang ada di sini, ini kita bisa ganti. Pingin warna apa sih? Ini lampu sini ya. Betul. Merah, misalkan biru kita pakai biru. Ini merah, ini hijau, atau pingin yang lain. Warna yang lain yang custom mungkin ya. Custom. Jadi kalau misalnya pilih ini, dia jadi kayak pelangi. Ganti-ganti RGB. Mantap. Terus selanjutnya untuk menu Telling, pengaturannya di sini ya. Pengaturannya untuk connection ada di sini semua. Gitu. Yang lain cukup untuk audio? Cukup ya. Kita lanjut. Audio. Di bagian bawah audio ini ada tombol hazard sama register AC ya. Register AC, kemudian AC-nya sendiri. Ini AC sendiri memang belum auto climate, tapi sudah digital dengan max cool, dengan tombol max cool. Kalau kita pencet, dia langsung otomatis suhunya dan blowernya langsung maksimal. Kalau kita diatur manual sama kita ya. Ya. Untuk menurunkannya. Oke, berikutnya ke bagian bawahnya ini ada passenger rear untuk indikator seat belt terpasang atau tidak. Kemudian ada tombol engine startup di area sini. Bagian bawahnya ini ada kompartemen atau tempat penyimpanan barang terbuka. Di sini juga cukup bisa luas ya, cukup lega. Bisa banget buat nyimpan remote terutama ya. Kita agak suka bingung nyimpan remote di sebelah mana, dan ini cocok. Dan ini juga dekat dengan tombol startup yang mungkin sinyalnya akan lebih kuat di situ ya. Betul, lebih kuat dan nggak akan nguras baterai jadinya. Kemudian di bagian dalam ada USB port untuk charging ya. Oke. Nah, ini untuk USB portnya 2,1 ampere. Tuas transmisi otomatis
CVT ini ya. CVT. CVT konfigurasi untuk pemindahnya seperti ini dengan tambahan sekuensial ya atau manual. untuk manual. Kemudian di bagian tengah sini ada handbrake level tipenya manual ya, masih puas. Kemudian ada port untuk charging, power outlet dan ada armrest bahan hard plastik. Di dalamnya ada tempat penyimpanan tertutup isinya ya. Kemudian di bagian atas ya, kemudian bagian atas ada room lightnya masih model bohlam ya, dengan tombol pengatur. Kemudian ada spion standar ya, belum auto dimming. Untuk setir modelnya seperti ini, dan ini sudah tilt and teleskopik ya. Ini untuk teleskopiknya, nah ini untuk tiltnya. Oke, kemudian untuk speedometer multi information display 4,2 in. Untuk velos itu 7 in kalau nggak salah ya. Betul. Untuk MID-nya ini 4,2 in. Dengan pengaturan untuk MID menggunakan tombol yang ada di setir ini. Ya, untuk tampilan pertama di sini ada jam. Untuk jam ini di analog jam ya. analog, Untuk tapi tampilan defaultnya kita juga bisa setting di sini tampilannya jadi jam digital. Oke. Clock display type. Di sini kita bisa pilih 1, 2 itu ya, untuk duanya digital. Untuk satunya analog ya. Oke, untuk pilihan menu yang lain untuk MID ini. Selanjutnya di bawahnya juga ada ini untuk fitur TSS ya. Fitur TSS mulai dari precondition system, terus ada lane departure warning. Itu semuanya informasinya Akan ditampilkan di sini ya. betul. Apalagi jalan di sini. Terus di sini juga ada message kalau misalnya ada kendala atau ada sesuatu yang bermasalah, atau ada pesan yang harus kita perhatikan. Yang sifatnya emergency mungkin ya, untuk trouble mungkin ya. Betul. Akan muncul di sini ya. Seperti mungkin kalau pintu dibuka dari situ betul. mungkin ya. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada average atau rata-rata konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ini rata-ratanya kita bisa hitung berdasarkan setelah pengisian bahan bakar. Bisa kita reset atau kita bisa reset manual. Dengan cara Tekan enter, tombol enter, ini tekan lama. Oh iya, oke. Tekan Dia lama, akan reset secara reset manual. kembalikan nol ya. Atau juga bisa mereset ketika setiap kali kita buka tutup tangki. Tutup tangki akan mereset sendiri. Betul, otomatis. ya? Oh, oke. Dan di bawahnya juga ada informasi range. Range ini untuk sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki itu kira-kira bisa menempuh jarak sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Perkiraan ya. Untuk perkiraan aja. dengan syarat penggunaannya itu harus standar atau stabil. Oh, oke, baik. Oke. Lanjut. Selanjutnya di bawah juga ada average speed atau kecepatan rata-rata. Di sini juga sama. Ini juga bisa reset atau dinolkan kembali dengan menekan tombol enter ini tombol ya. enter. Ada average speed dan ada trip time juga diukur ya, waktu Betul. tempuhnya ya, Waktu waktu jarak tempuhnya berapa lama juga bisa ditampilkan. Lanjut. Selanjutnya itu semua sekarang tinggal Ke setting untuk Setting. pengaturannya kita tekan enter lama. Sorry. sekali ya. Tekan enter sekali di posisi mana saja akan muncul menu setting. Ada menu display brightness untuk pengaturan kecerahan layar, ada berapa tingkat, ada 10 level yang bisa kita pilih. Wah, ini paling cerah nih. Ini paling cerah, kemudian ini paling redup. Nah, ini paling redup. Kita tengah-tengah aja kali ya, yang sedang-sedang saja. Oke. Berikutnya, selain brightness itu ada time and date. Jadi pengaturan tanggal, di enter dulu untuk menentukan, untuk memilih ya. Jam Untuk, ya. menitnya, jam dan formatnya ya. Tekan dulu, lalu kita pilih, lalu kita tekan enter lagi untuk proses pemilihannya. Kemudian di bawahnya itu ada untuk pengaturan tanggal ya.
Betul. Tanggal, ini untuk tanggal juga sama, tekan enter dulu, pilih lalu enter lagi untuk menyeting atau mengatur tanggalnya. Oke, berikutnya ada display setting. Nah, display ini terdiri dari echo indicator light. Indikator light. Ini biasanya kalau misalnya kita nyalain ada tulisan echo atau gambar daun. Ya, Ya. untuk untuk Menginformasikan. referensi informasi bahwa karakter pengendaraan kita seperti apakah irit atau memang tidak irit ya. Betul. Kalau lagi irit berarti lampunya bakal nyala. Nyala, Tapi kalau oke. lagi boros lampunya mati. Itu tergantung kita ya. Betul. Tergantung. Kemudian penggunaan kita. ada average full reset. Auto review. Nah, itu tadi ya yang ini bisa ditampilkan atau tidak ya. Betul. On off aja kan ya. Mana aja. Kemudian ada trip A reset after review. Ini juga juga sama. Biasanya untuk ngitung konsumsi bahan bakar juga. Ya, kemudian untuk opening display ini saat mulai menghidupkan mesin atau saat meng-on-kan kontak ya. Kontak. Kemudian ada ending display tipe ini untuk ada berapa tipe? Ini tipe standar, Ada tipe standar, ada tipe eco, ada off ya. Bisa Betul. di-off-kan juga. ada eco, standar dan dimatikan. Oke, berikutnya ada string String angle. Ini string angle ini untuk Memberitahu posisi setir. setir ya, posisinya lagi ban belok, ya. derajatnya seperti apa? Ini bisa ditampilkan ya. Betul. Nah, karena sering terjadi kondisinya kita parkir tapi ternyata bannya tuh lagi miring. Ah, Nah, ya. kalau ada fitur ini kita tahu nih begitu kita lagi parkir tuh kondisi bannya kita lagi lurus atau masih miring. Gitu. Oh, Kita jadi bisa memudahkan sesuaikan. saat parkir ya. Betul. Kemudian ada clock display type tadi yang sudah kita bahas ya, untuk model jam yang ingin kita ditampilkan, mau yang analog atau digital ya. Betul. Oke, berikutnya setelah jam ini Sudah tinggal back ya. back atau ya oke, coba back. Ada buzzer setting. Nah, untuk buzzer ini ada pilihan front Vehicle. vehicle departure alert, volume ya. Ini Betul. untuk mengatur volume buzzernya, levelnya 1 2 3 ya. Kemudian di bawahnya ada LDW warning buzzer atau lane Lane departure departure warning ya, buzzer. Volumenya juga bisa kita setting. Turn signal tone type ini untuk suara ya, untuk suara dari buzzer M. sen ya. Ini tipe 3, 3 tadi, ini 2 ini 2, dan ini yang pertama. ini tipe 1 ya. Tipe standar. Oke, tipe standarnya 1. Betul. Kemudian berikutnya ada opening sound volume. Jadi volumenya saat MID ini muncul ada volumenya. Kemudian di bagian bawahnya ada BSM buzzer volume, juga bisa diatur ya untuk Betul. blind spot monitornya, ada suara buzzernya, ini kita bisa atur volumenya. Sampai mati. Iya, oke. Terus lanjut ke Rear crossing Rear- traffic alert. RCTA. Buzzer volume. Buzzer volume juga bisa diatur. Nah, berikutnya kita akan balik ke Menu menu selanjutnya. utama. Oh ya, menu selanjutnya ada notification date setting untuk mengatur atau menyimpan notifikasi Tanggal-tanggal tanggal-tanggal penting ya. Pengingat harian. Apakah di dalamnya ada apa aja? Biasanya di sini Ada kita lihat birthday, terus anniversary, dan inspection kendaraan ya. Jadwal perawatan kendaraan juga dimunculkan di sini ya. Bisa Betul. jadi notifikasi ya. Iya, di ya. Berikutnya Oke. bisa potong. Vehicle Vehicle setting. setting. Oke, berikutnya balik lagi. Nah, berikutnya vehicle setting. Nah, ini ada pengaturan untuk kamera depan. For vehicle departure alert. Kemudian ada vehicle departure alert timing. Bisa diatur timingnya Iya. berapa lama ya. Kemudian- Kemudian jauh jarak. Oh ya, oke. Kemudian ada PCS warning timing ya. Kemudian ada LDW warning timing. Kemudian ada string assist juga, mau di on kan atau di off kan ya untuk string assistnya saat LDA ya. LDW ya. Oke, berikutnya ada pengaturan untuk BSM dan RCTA.
blind spot monitor dan rear cross traffic alert. Ini mau difungsikan atau tidak ya, seperti itu ya. Betul. On. Terus mirror indikator luminance-nya bisa kita atur juga kecerahannya di sini ya. Betul. Kemudian berikutnya Door lock. pengaturan door lock ada yang pertama untuk vehicle speed linked door locking function. Ini mengatur auto lock untuk kecepatan ya. Berdasarkan kecepatan biasanya 20 km per jam. Ini mau diaktifkan atau tidak gitu, bisa di sini. Kemudian si position linked door locking function-nya untuk auto lock-nya berdasarkan posisi tuas transmisinya, posisi P ya biasanya ya. Di parking ya. N ke P. Kemudian ada si position linked untuk unlocking-nya ini. Untuk unlocking-nya bisa mau di posisi P atau mau di luar P ya, di luar P. Transmisi. Unlocking-nya. Betul. Kemudian untuk unlocking juga bisa saat kunci kontak di off-kan atau IG atau stop-stopnya di off-kan ya. Dia akan unlocking untuk door lock-nya. Kemudian ada buzzer answer back, buzzernya volume. Pengaturan volumenya aja ya. Betul. Volumenya bisa atau ada off-nya juga, coba dilihat ada off-nya. Ada 0 ya. Kalau mau nggak ada suaranya berarti bisa dinolkan. Betul. Oke, berikutnya ini sampai berapa levelnya? Sampai 6 ya. Coba. 6 kelihatannya. 7. 7. Ada 7 ya. Oke. Lalu answer back sinyalnya mau on atau off. Oh, ini biar nggak ada sama sekali ya, di sinyalnya di off kan aja ya. Betul. Answer backnya. Berikutnya ada pengaturan wiper untuk speed linked intermittent wiper. Ini bisa dipercepat ya sesuai dengan kecepatan, mengikuti kecepatan kendaraan atau tidak gitu ya. Iya. Nah, pilihannya ada. Terus shift air linked rear wiper ini untuk wiper belakang. Ini akan mengikuti pengaturan tuas transmisi saat diposisikan ke air, akan menyala otomatis ya. Nah, jadi kalau misalnya diaktifkan shift position air wiper ini, kalau misalnya kita lagi aktif wiper depan, kita aktifin ini cuma wiper depan. Ya. Tapi ketika kita masukin gigi ke air, wiper belakang dia otomatis aktif. Akan aktif. Oh. Nah, begitu kita pindahkan lagi dari R ke D, ya, wiper belakang dia otomatis mati lagi. Jadi ya, hanya aktif ketika posisi transmisi di R aja. Dengan catatan wiper depan sedang aktif. Oke. Ini bisa di on kan dan di off kan dari sini ya. Betul. Oke, berikutnya tune signal. Nah, ini untuk T-time flashing function ini bisa di on atau di off kan. Time flashing function ini yaitu saat kita belok atau kita mau berpindah jalur ya. Kita cukup sekali menekan tuas setengah sekali, nah akan berkedip 3 kali si lampu sennya ya. Betul. Nah, ini bisa diaktifkan dari sini ya, di on kan atau di off kan. Oke, lanjut. Welcome lamp. Oh ya, ini ada untuk room lamp linked. Ini terlinked dengan ini ya apa? Door lock biasanya ya. Auto dengan saat membuka mau diaktifkan atau tidak nih si room lamp-nya. Oke, berikutnya kita coba dulu ke maintenance setting. Nah, jadwal perawatan ya. Perawatan kendaraan ada setting untuk oil change timing notice ya. Ini bisa kita reset. Ini by kilometer. Betul, by kilometer. Kita enter. Ini kelipatan per 500 ya. Ini bisa kita setting menurut jadwal. Kalau jadwal ganti oli sih di 5.000 ya. 5.000 km kita setting. Kalau nanti untuk hasil settingan ini ketika kita tambahkan 5.000 km akan dimunculkan di tampilan MID bagian bawah ya. Ini sudah muncul. Nah, ini ya contohnya bawah ya. Seperti itu nanti muncul pada saat setelah setting ya, setelah di setting masuk jadwal. Oke, berikutnya ini kita enter dulu baru kita back ya. Jadi di sini ada 3 jenis maintenance ya. Ya. Pertama ada untuk penggantian oli. Ya. Kedua ada untuk penggantian filter oli. Dan yang ketiga itu ada jadwal untuk penggantian atau rotasi ban dari depan ke belakang. Oh ya, rotasi ban ya. Rotasi ban. Supaya merata kehabisannya ya. Betul, kehabisannya jadi rata depan. Oke. Kemudian untuk oil warning reset.
Ini juga sama, termasuk maintenance ya dalam hal ini. masuk ke maintenance. Cuman ini yang melakukan reset itu langsung ke mekaniknya. Jadi kalau customer sendiri sih nggak perlu di reset ya. Iya, ini Karena untuk menjaga untuk jadwal servisnya berjalan secara rutin. Oke, ini ada oil deteriorate warning reset ya. Betul. Ini menunjukkan apakah si kualitas olinya masih bagus atau tidak. Ini bisa kelihatan dari sini ya. Betul. Nanti kalau misalnya ini udah nyala, itu tandanya kualitas oli udah mulai menurun. Oke. Waktunya untuk ganti oli. Canggih ya, dikasih tahu juga ya oli Iya. udah jelek. Dari jadwal waktu sampai kilometer pun diingetin. Oke. Ini kita ke back. Terus reset setting ini untuk Ini balikin semua settingan ke awal. sesuai pabrik ya. Pabrik Settingan lah. pabrik ya. Ini mah Oke. Terakhir bahasa ya. Nah, bahasa kita pilih Inggris, Spanyol, dan Indonesia dan lain sebagainya. gitu, sesuai dengan distribusi mobilnya ya. Ya, oke. Sudah selesai untuk setting dari MID. Nah, berikutnya kita ke Airbag airbag ya. belum kelewat. Belum kelewat ya, karena ini faktor atau instrumen yang penting ya di kendaraan terkait dengan keamanan, safety ya. Ada ini tipe TSS, ada berapa airbag? Untuk tipe yang TSS atau tipe yang paling tinggi kita ada 6 point airbag, ada 6 posisi. Salah satu di passenger, driver ada di setir, Ya, terus ada di curtain itu di atas. curtain itu di atas ya, Iya, sebelah di sini. sebelah. Oh ya, oke. Terus di jok atau Terakhir kursi ya. di seat di kursi. Oke, ada totalnya ada 6 6. untuk tipe TSS dan non TSS ada 2 ya. Driver sama Passenger. passenger aja. Oke. Nah, berikutnya di bagian steering kita masuk tombol-tombol steering dan bentuk steering secara keseluruhan seperti ini. Ada aksen atau ada garnish warna silver. Ini di Fortuner atau di LC juga ada bentuk-bentuk seperti ini ya. Ini sangat keren. lebih ke arah GR. GR. Untuk GR rata-rata Oh iya bentuknya betul. sama kayak gini. Betul. Ini tombol untuk mengontrol audio ya. Media audio, Kemudian ini untuk telepon, ini untuk voice command untuk Audio. Google Assistant ya, Assistant. audio. Ini untuk pengaturan MID. MID. Sini ada airbag dan logo Toyota. Sini ada tombol trip trip meter. untuk mengatur trip di MID ya. Oke, berikutnya ya beralih kita ke bagian jok atau kursi. Nah, kursinya seperti ini. Terlihat sangat tebal ya. Ada headrest dengan adjustable ya, dengan Adjustable headrest. adjustable headrest. Kalau warna kombinasi warna coklat sama hitam, bahan pabrik, Semi bakat racingnya Iya. jadi agak menopang badan secara Iya, pinggang ya. kiri. Kemudian untuk penyetelan ada juga Seat height adjuster, ada folding atau reclining. reclining, kemudian ada Ada sliding ya, sliding. masih manual semuanya, tapi berfungsi. Ini untuk tuas penarik tutup tangki bahan bakar. Berikutnya kita akan beralih ke bagian interior kabin bagian tengah. Masih handle model tarik. Ini adalah door trim bagian belakang. Satu warna saja, Dengan bahan hard plastik semuanya. Handle-nya chrome, tombol power window, aksen warna silver, kemudian ada cup holder dan penyimpanan barang terbuka dan ada speaker berukuran cukup besar. Oke, interior bagian tengahnya seperti ini. Ya, cukup lega bagian antara jok tengah sama jok bagian depan. Terlihat legroomnya sangat lega ya. Kemudian di bagian atas ada room lamp dan ini masih bohlam ya, belum LED. Lalu di bagian tengah dari plafon ini ada switch pengontrol untuk AC. Ada 3 tingkat untuk kecepatan blowernya dan pengatur arah hembusan dari AC-nya dari tengah menuju ke belakang. Ini pengaturnya. Dan ini AC double blower dan benar-benar AC ya, dingin ya. Tuh, bukan cuma angin doang. Ada tapi evaporatornya. evaporator. Ya. Kemudian di kiri dan kanan ada hand grip Kan bagian atas.
Kemudian di bagian sini ada seat belt untuk baris ke dua di bagian tengah ya. 3 titik ya. Betul. Oke. Lebih safe. Lalu yang istimewa juga di bagian tengah dari sandaran jok ini juga ada Armrest ya. armrest. Foldable armrest. Foldable Jadi armrest. armrestnya bisa dilipat untuk memperluas tempat duduk. Armrestnya posisi tengah-tengah antara kedua jok kiri dan kanan. Dan di bagian sini tengahnya ada 2 USB charging Ada fast charging ya, 2,1 ampere. 2,1 ampere. Dan ada tempat penyimpanan untuk barang terbuka. Settingan dari posisi jok ini ada beberapa. Yang pertama untuk sliding, posisi paling belakang ini ada di sini. Dan posisi paling depannya seperti ini ya. Ini masih ada cukup ruang untuk legroom ya. Kemudian untuk posisi foldingnya ini one touch folding. Oke, udah, dan ini termasuk untuk akses untuk ke Baris ketiga. Jika baris kedua ini dilipat, ini ada akses ke bagian belakang yang sangat lega ya. Di bagian sini ada 2 tempat penyimpanan terbuka. Ya, sangat dimanjakan untuk penumpang baris ketiga juga ya. Kemudian di sebelah kanannya ini juga ada tempat penyimpanan terbuka dan ada power outlet. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka juga. Dan posisi dari penumpang baris ketiga ini sangat lega ya. Ini posisi jok baris kedua di posisi mentok aja ke belakang, masih ada legroom space yang cukup banyak untuk legroomnya. Istimewa konfigurasi dari kursi-kursi pada all new Avanza ini ada sofa mode ya. Jadi antara konfigurasi antara baris kedua dan ketiga itu bisa berbentuk sofa. Caranya cukup mudah. Kita lepas dulu headrestnya, kemudian kita geser jok baris kedua sampai mentok ke depan ya, seperti ini. Lalu kita rebahkan sandarannya sampai posisi paling maksimal sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini juga berlaku buat jok di sebelahnya, juga tinggal dilepas headrestnya, maju ke depan, di sliding ke depan sampai mentok, lalu rebahkan maksimal. Nah, ini adalah konfigurasi settingan jok baris kedua dan ketiga menjadi sofa mode ya. Terlihat sangat luas dan nyaman tentunya. Ini juga berlaku untuk konfigurasi jok baris pertama dan kedua dengan cara yang sama ya. Headrest jok baris pertama dilepas dulu, mentokkan ke depan untuk slidingnya, lalu rebahkan maksimal ke posisi belakang untuk baris pertama dan kedua. Berikutnya kita beralih ke area belakang. Untuk roda belakang remnya seperti ini ya? Dan remnya masih tromol ya. Ring sama dengan 16 ya. Ring 16. Oke, kemudian di bagian belakang dari eksterior all new Avanza ini secara keseluruhan seperti ini. Dan ini total sudah LED semua, LED semua, dari mulai lampu kecil juga disediakan LED bar yang memang agak pendek, tidak seperti Veloz yang menyambung dari kanan ke kiri. Kemudian lampu rem juga sudah LED. Ini bagian tengah ini lampu rem, dan ininya intensitas nyalanya jadi lebih tinggi. Kemudian lampu mundur juga LED. Terakhir lampu hazard atau lampu sen ini juga sudah
LED. Kecuali lampu plat nomor masih bohlam ya. Dan secara keseluruhan tampilannya mungkin, dan ada high mount lamp di bagian atas kaca. Secara keseluruhan tampilan bodinya atau tampilan eksteriornya seperti ini ketika malam hari ya. Ya, untuk bagian atas ada antena, sakven antena. Kemudian ada spoiler di bagian atas ini yang terintegrasi dengan backdoor ya. Lebih sporty kan. Kemudian ada list warna hitam di sini yang mempertajam kesan kokoh dan kuat. Untuk kaca belakangnya Ada washer juga ya. ada washer, wiper, ada logo Toyota, kemudian ada Avanza dan emblem 50 tahun Toyota di Indonesia, ada emblem 1,5G, kemudian sensor mundur ada 2 titik, kemudian 2 reflektor, dan ada bagian bumper yang bermotif seperti body kit ya, jadi terkesan sangat sporty. Bawah ada ban cadangan, dan untuk muffler di sebelah kanan. Kita masuk ke area kabin. Ini switchnya sudah elektrik. Seat ya. Ya, oke. Terlihat secara keseluruhan kabin belakangnya atau bagasinya Lega banget ya. lega. Kesannya Avanza. Ya, di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada lampu bagasi, kemudian ada akses untuk ban serep ya. Ini ada covernya, dibuka di sini. Ini ada baut untuk melepas ban cadangan. Kemudian ada tempat penyimpanan tertutup. Ada 1, 2, 3, dan 4 dengan toolkit ya. Toolkit ada dongkrak ya. Dongkrak. Ya. Untuk jok belakang ini sudah ada headrestnya yang adjustable juga, dan untuk settingan kelipatan dari jok belakang ini sudah 50-50, dan ketika ini posisi kelipat ini rata dengan lantai ya secara keseluruhan ya. Ya, oke. Akses masukin barang jadi gampang karena dia rata rantai, jadi nggak akan kejeduk-kejeduk. Oke. Ya. Oke, demikian review all new Avanza tipe G 1,5 CVT TSS pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton.